Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas lebih fokusnya ke Bitcoin dan Ethereum. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 0,36% dengan total market cap di 2,45 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,13% dan volume meningkat sebesar 51,28%. Untuk Bitcoin kemarin terjadi koreksi ya, dan daily close-nya sedikit di bawah dari struktur ya. Jadi dia itu daily close di angka 67.562, artinya sedikit di bawah dari struktur sekali lagi ya. Nah, pertanyaannya apakah ini akan menjadi resisten dan membuat Bitcoin koreksi atau tidak begitu ya. Nah, untuk sekarang kalau kita ngomong secara TA-nya sih sebenarnya masih overall very bullish ya. Lu bisa lihat sendiri di sini terbuat high ya, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan kalau sampai ya dia bisa bertahan dan gak daily close di bawah dari 64.000 ya, berarti kita masih dalam kondisi yang cenderung bullish gitu ya. Dan lebih penting lagi adalah weekly close ya. Apakah weekly close Bitcoin bisa mantul di BSB atau tidak ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini BSB itu di angka 65.600-an sampai 62.106. Kalau sampai dia bisa bertahan di atas dari BSB dan mantul, ya sekali lagi bukan cuma retest tapi mantul. Jadi perbedaannya apa? Kalau mantul itu gini, dia dari tes seperti di sini dan rally. Nah itu, ya, dia akan cenderung membuat higher high. Atau lebih bagusnya lagi adalah membuat all time high. Begitu, antara dua itu biasanya ya. Higher high atau all time high. Kalau higher high sih bisa bilang selalu lah ya, kalau dia berhasil mantul ya. Tapi kalau all time high mungkin tergantung dia posisinya di mana lah begitu ya. Nah, kalau cuma retest itu kayak contoh yang kemarin ada bro siapa yang nanya ya, itu pertanyaan bagus tuh. Bro, ini termasuk mantul nggak katanya ya? Bang masuk apa? Bang ini masuknya mantul atau enggak? Gue bilang enggak ya. Ini masuknya ke retest. Udah retest gagal mantul begitu ya. Nah, jadi yang kita inginkan bukan seperti ini ya, retest dan jebol. Tapi yang kita inginkan adalah seperti di mana contohnya ya? Di sini nih ya. Jadi rally, mantul ya, bukan mantul, retest dulu, terus naik ke atas. Nah, naik ke atas ini kita sebut sebagai mantul, begitu ya. Oke, itu kurang lebih PR untuk Bitcoin kalau ingin mempertahankan bullishness-nya ya. Jadi sebenarnya lucu nih, untuk kondisi sekarang Bitcoin di daily itu bullish ya. On the shorter term itu bullish. Tetapi di weekly kalau kita secara makronya ini masih cenderung bearish karena di sini kita bisa lihat ada high ya, lalu low, lower high, lower low, begitu ya. Nah, ini lebih bagus lagi kalau sampai Bitcoin bisa mantul di BSB dan weekly close di atas dari 70.000 deh. Ya, kalau dia bisa weekly close kembali di atas dari 70.000, nah itu Bitcoin menunjukkan benar-benar trennya sudah berubah begitu, atau possibility untuk benar-benar berubah itu lebih besar begitu ya. Jadi lagi-lagi ya seperti yang gue bilang, beberapa minggu ke depan ini akan menjadi penentuan. Ini adalah pivot point ya. Poinnya antara lanjut lagi turun ke bawah atau reversal begitu ya. Nah, selanjutnya ini news penting ya. Dimana kita tahu tanggal 23 Juli spot Ethereum ETF akan mulai ditradingkan. Nah, sekarang udah tanggal 23, tapi kita tahu di US ada perbedaan jam dan tentunya kalau dia rilisnya nanti lebih ke ya, kalau jamnya lebih malam berarti otomatis di kita jadi tanggal 24 begitu ya. Nah, tinggal kita lihat aja ya apakah akan ada pump, ada rally atau apapun, atau jangan-jangan malah ngedump begitu ya. Nah, lagi-lagi kita nggak bisa tahu, kita bukan dukun karena ini tuh kadang-kadang bisa random ya. Bisa rally, bisa ngedump, bisa seterusnya begitu. Nah, tetapi mungkin yang sedikit bikin mengkhawatirkan adalah pada tanggal 15 Juli kemarin sudah terjadi pump duluan ya, dan pumpnya nggak main-main 7,39. Mungkin nggak sebesar kayak di sini ya, ini kan 19%, tapi terjadi pump. Nah, kalau sudah terjadi pump duluan atau ada rally duluan sebelum eventnya, itu seringkali terjadi apa? Buying the rumor and selling the news. Tetapi enggak, kita nggak bisa ketuk palu pasti terjadi buying the rumor and selling the news gitu. Nah, kalau kayak contoh yang bisa dibilang nggak jadi buying the rumor and selling the news adalah Cardano. Cardano waktu rally di sini karena hard fork, itu kita bahkan nggak ada yang sadar ada hard fork. Baru keluar rally dia ya. Nah, itu dalam tanda kutip adalah rally yang natural begitu, dimana event itu yang benar-benar bikin besar
demand-nya ya. Nah, tapi kalau eventnya belum keluar tapi udah rally dulu, lagi-lagi bukan pasti ya. Tapi resiko untuk terjadi buying the rumor and selling the news cenderung lebih besar dibandingkan kita nggak sadar tiba-tiba ada fundamental penting, boom dia rally begitu ya. Ciri-cirinya gitu deh. Kalau banyak news mengenai satu event tertentu, itu akan cenderung lebih besar kemungkinannya untuk terjadi buying the rumor and selling the news ya. Dan by the way kemarin Ethereum koreksinya lumayan sih, dia koreksi 2,66%, sementara kalau Bitcoin hanya di 0,87% saja. Nah ini kayaknya ngaruh juga kayak ke Bitcoin dominance. Coba kita lihat sekilas. BTCD kemarin sih menguat, sekarang mulai melemah ya. Ya benar, cocok berarti ya, kemarin kan rally dulu berarti ya. Untuk sekarang ya belum terlalu gerak sih ya. Tapi untuk altcoin lain cenderung lebih hijau sih kalau kita lihat ya. Oke, next setelah news dari ETF spot ini siap-siap ya, ada possibility bisa terjadi volatility lah. Itu kemungkinan besar yang akan lebih gampang untuk kita predik lah, akan terjadi volatility. Ke atas ke bawah, we don't know ya, we don't know. Next kita akan geser ke, ini bukan news, ini masih lebih ke rumor ya. Rumor di mana SEC chair siapa lagi kalau bukan Gary Gensler ya, kemungkinan besar akan resign di early 2025. Wow, apakah ini adalah jadi bensin lagi untuk bull run ya di 2025 lebih mantap lagi? I don't know, maybe. Karena lagi-lagi Gensler ini adalah musuh bebuyutan crypto industry ya. Padahal menyebalkan sekali. Kalau lo tahu sejarahnya, justru gue tuh sangat awalnya mendukung dia jadi SEC chair ya. Karena buat lo yang nggak tahu, si Gary Gensler ini dulu bahkan sempat bikin bukan speech ya, tapi satu kurikulum tentang kripto, tentang BTC, tentang kriptografi waktu di MIT kalau nggak salah ya. Nah gue pikir oke, ini orang harusnya pro kripto. Ternyata kayaknya ya, karena di zaman Biden dia harus ikutan anti kripto, jadi ya ikutan anti kripto juga dan keterusan sampai sekarang. Padahal awalnya Gary Gensler ini lu bisa cek di video gue 2021 atau kayak 2021 deh ya. Gue bilang this is good karena si Gary Gensler ini cenderung mengerti kripto, harusnya akan lebih baik. Tetapi ya lagi-lagi mungkin pressure-nya karena kemarin itu zamannya Biden, dan Biden bisa dibilang lu lihat sendiri ya, isinya orang-orang anti kripto semua ya, jadi mungkin dia ikut-ikutan biar politiknya bagus di dalamnya begitu. Kebayang kalau lu beda sendiri kan? Nah kalau beda sendiri ya mungkin jadi sulit, jadi outcast begitu ya. Next untuk economic calendar hari ini seingat gue ada beberapa data penting, minimal satu lah, coba kita cek ya. Ada satu ternyata ya. Akan ada X16 home sale ya. X16 home sale ini kalau kita lihat, kalau dia lebih tinggi daripada forecast akan cenderung membuat indeks dolar menguat. Tapi ya lagi-lagi belakangan ini suka random. Jadi kalau gue pribadi sih lihatnya gini aja. Jam 9 malam akan ada kemungkinan volatility gitu. Nah kalau sampai udah dekat-dekat jam segini, lu punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Nah untuk besok tanggal 28 Juli dari US akan ada S&P Global US Manufacturing PMI, ada S&P Global Services ya, dan juga akan ada New Home Sales, dan yang terakhir adalah Crude Oil Inventories. Jadi besok juga akan cukup padat ya. Kalau hari ini sih cuma satu aja ya, kalau besok ada 4 begitu. Jadi siap-siap akan ada volatility lagi ekstra untuk besok. Next kita akan geser sedikit ke ini ya, ke Bitcoin dominance. Ya lagi-lagi kita bisa lihat ya, dia keluar dari triangle ya dan dia berhasil mantul ya, jadi akhirnya kembali menguat begitu. Nah ini makanya kenapa gue selalu ingatkan ya, saat Bitcoin dominance lagi seperti ini tuh saat lagi QT, saat QT di mana balance sheet itu masih terus turun ya. Kemarin ada yang nanya, mantap ya. Dan juga interest rate masih tinggi. Nah, kita bisa di sini kecenderungannya adalah Bitcoin dominance akan lebih kuat. Nah itu artinya apa? Kalau Bitcoin dominance kuat, artinya altcoins akan cenderung, nggak semua ya, cenderung ke outperform. Sekali lagi, trigger yang kita perlukan ya, kalau lu pengen altcoins kayak di 2021 yang kayak begini nih. Gila, gue ingat banget 2021 itu literally lu kayak main apa ya? Lu tutup mata, lu lempar dart ya ke altcoins apapun, lu profit gitu ya. Asik sih, asik ya, tetapi
secara fundamental belum waktunya. Lu bisa lihat sendiri ya. Sekarang tuh literally kebalikannya zaman-zaman ini. Ya. Yang warna orange-nya ini balance sheet-nya lagi turun ya. Di sini kan lagi naik ya. Interest rate-nya di sini lagi terjun payung. Nah, ini lagi paling tinggi-tingginya. Begitu. Jadi secara fundamentalnya belum mendukung untuk bisa mendapatkan seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau buat lu yang pengen terus tipis-tipis lakukan DCA ke altcoins itu nggak masalah menurut gua. Di masa-masa sekarang tuh nggak masalah karena ada possibility dalam waktu yang nggak terlalu lama lagi gitu ya. Maksudnya nggak terlalu lama tuh ya, bukan sehari 2 hari ya. Tapi ya beberapa bulan ke depan sampai tahun ke depan itu akan mulai terjadi ya penurunan interest rate ya dan juga balance sheet yang mulai naik gitu. Nah, lagi-lagi nih pertanyaan yang soal bang, ini kalau interest rate turun apakah akan membuat Bitcoin ngedam nggak? Begitu, ngebuat Bitcoin ngedam dan ngebuat kripto ngedam nggak? Nah, itu nanti kemungkinan besar gua akan bahas suatu hari nanti ya karena sekarang jujur lagi cukup padat gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Nah, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue pengen ada wejangan dulu deh ya, wejangan dulu untuk para newbies gitu ya. Untuk para newbies itu lebih baik kosongkan gelas gitu ya. Itu cara terbaik karena gue pribadi juga tahu emang susah kadang-kadang mengosongkan gelas tuh. Karena kita mikir kita udah tahu A, tahu B, tahu C. Kalau gue pribadi udah ngedengar satu konten, mau konten atau apapun yang bentuknya adalah edukasi, gue akan kosongin dulu, gue denger semua ya, gue serapi semua. Nah udah beres baru gue mikir lagi apa yang menurut gue make sense, apa yang menurut gue nggak make sense begitu ya. Nah kita ambil yang make sense begitu. Jadi jangan sampai gini, di Indonesia tuh suka gini nih ya, wah si A misalkan bisa apapun, bisa pemuka agama, bisa ekonom, bisa apapun lah. Mereka tuh terlalu suka mengidolakan seseorang. Kayak contoh, gua suka Ray Dalio, gua suka cara berpikir dia dan seterusnya ya. Tetapi nggak semua pandangan Ray Dalio gua akan setuju. Nah di Indonesia tuh punya kecenderungan gini, kalau gua ngefans sama, misalkan gua ngefans sama Ray Dalio, maka gua harus Ray Dalio banget. Kayak yang kita tahu Ray Dalio itu sangat pro sama China. Wah dia pro, Cina akan mengalahkan US menurut dia ya. Kalau menurut gua enggak. Gitu, kalau menurut gua China punya permasalahan yang cukup besar sekarang. Gitu. Jadi kita tuh kalau suka dengan suka dengan misalkan seseorang tertentu, yang harus kita suka adalah bukan keseluruhan dia, tapi hal-hal yang baik tentang dia. Itu kalau hal-hal yang kita kurang setuju ya nggak berarti kita harus ikutan setuju gara-gara dia ngefans, gara-gara kita ngefans sama dia. Jadi lagi-lagi jangan ngefans sama orangnya, tapi ngefansnya dengan cara berpikirnya, dengan logikanya dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Bitcoin ya. Untuk Bitcoin secara posisi spot berarti ada di 66.343 dan di sini 65.000 lebih 89 USD. Kalau mau dibawa lagi ke bawah juga satu lagi boleh di 64.000 lebih 63 USD. Itu untuk posisi spotnya ya. Nah untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di 67.610 sebagai resisten. Ya kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi jam 7 daily close dari Bitcoin itu di bawah dari 67.610, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di 66.253 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum ini cukup dramatis ya. Posisi longnya kena target TP langsung dia ngedump. Retest 1, retest 2 di 3.517 ya. Kita bisa di sini dia sempat rally dulu. Jadi buat lu yang buka posisi long ya congrats karena lu dikasih kesempatan TP dulu. Berarti profit dulu 1,25%. Kalau nggak pasang target TP ya berarti cut loss. Ini dia pentingnya kenapa kita harus apa? Cut loss. Bukan cut loss. Ini dia pentingnya kita harus pasang target TP. Kalau enggak sering terjadi cut loss ya. Nah, selanjutnya untuk posisi spot. Untuk posisi spot kita bisa di sini. Paling pertama tembus, balik limit kedua di 550 dan balik limit ketiga di 3.385. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup lagi-lagi gue akan ingatkan ya. Yang menang tuh siapa sih? Yang menang itu adalah orang yang melakukan DCA ya, DCA. At the end of the day itu DCA. Karena gini, kalau lo ingin menjadi dukun misalkan, wah, udah nih last bottom di sini, all in, there ya. Taunya turun lagi, trade. Nah, udah bagus kalau nggak cut loss. Biasanya orang kalau udah all in di sini turun tiba-tiba seperti ini akan panik, apalagi jebol EMA 200 ya. Waduh, gimana nih? Aduh, cut loss nggak ya? Cut loss nggak ya? Nanti nanya ke semua channel, cut loss nggak ya? Cut loss nggak ya? Cut loss nggak ya? Ujung-ujungnya panik, udah deh cut loss. Udah cut loss, naik ke atas, wah rugi nih gua. Udah gitu langsung keluar apa hashtag kripto anjing. Itu terlalu sering terjadi. Nah pertanyaan gue satu, siapa yang suruh all in? Ya nggak tahu, mungkin kalau ngelihat yang lain mungkin ada yang suruh all in ya. Tapi di TCI itu sangat anti dengan namanya all in. Sebenarnya gini, anti di zaman sekarang ya. Kalau di 2022 kemarin di MA 200 weekly plus kurang lebih ada statistik itu ya minus 30% dari MA 200 weekly, itu bolehlah pertimbangkan untuk all in. Bahkan itu pun nggak all in sebenarnya. Karena ada dua posisi, MA 200 dan minus 30% dari EMA 200 yang sudah terjadi 3 kali dalam 3 cycle yang berbeda. Begitu. Tapi itu pun lagi-lagi. Technically speaking ya itu averaging tapi 2 kali jumlah besar. Nah jadi ya kalau sekarang mau all in tuh ya berarti simple karena takut ketinggalan. Itulah yang disebut sebagai FOMO. FOMO tuh apa? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Nah kalau kita udah pakai emosi, mau emosinya takut, emosinya terlalu senang, terlalu apa semua itu jadi kacau. Gitu. Jadi kita tuh harus kayak robot. Dan orang yang DCA ujung-ujungnya yang menang lagi. Di akumulasi sini turun, oh tenang, masih ada peluru, oh tenang, ya jadi tenang. Gitu. Nah sekarang pertanyaan satu, kuncinya di lu mau jadi lu mau jadi trader yang tenang atau mau jadi trader yang sport jantung terus? Kalau gue sih males sport jantung terus trading ya. Dan kalau lu nyari adrenalin ya jangan di sini. Lu cari adrenalin kemana lah, pergi ke Dufan, pergi kemana lah gitu, lu naik roller coaster gitu. Jangan cari adrenalin di market karena yang ada bukannya adrenalin, ujungnya malah boncos gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.